Pemirsa, aksi pelaku bajing loncat di Medan, Sumatera Utara makin nekat. Mereka ini tidak segan-segan beraksi menyikat barang dari truk ataupun pickup di jalanan pada saat ramai. Kawanan bajing loncat ini nekat menggasak mobil box di kawasan Jalan Rumah Potong Hewan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan, Deli Kota Medan. Aksi mereka tertangkap kamera amatir warga dan viral di media sosial. Usai menggasak barang dari mobil box, dua rekan pelaku yang berada di belakang mobil datang menggunakan sepeda motor. Warga sempat meneriaki mereka, namun kawanan bajing loncat ini berhasil kabur. Kejahatan bang. Kalau bisa ya ditindak aja lah bang. Ditindak bang ya? Sudah, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polsek untuk membantu kita di posko simpang A di RPH dekat ya, termasuk yang di Kayu Putih. Aksi bajing loncat di kawasan ini marak terjadi. Mereka tak segan-segan beraksi menyikat barang dari truk ataupun pick up di jalanan pada saat ramai. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Terlilit utang untuk bayar kontrakan, seorang ibu tega menjual keponakannya sendiri yang masih berusia 8 bulan seharga 30 juta rupiah. Polisi berhasil menangkap pelaku di sebuah hotel di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Akibat tak bisa membayar hutang 11 juta rupiah kepada pemilik kontrakan yang juga sepupu ibu korban, AA, 51 tahun, warga Pademangan, Jakarta Utara ini tega menjual bayi milik sepupunya kepada orang lain. Polisi berhasil menjebak dan menangkap pelaku saat berpura-pura sebagai pembeli dan bertemu pelaku dengan bayinya di sebuah hotel di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Bayi korban berjenis kelamin perempuan berusia 8 bulan ditawarkan melalui pesan singkat kepada sejumlah orang dengan harga 30 juta rupiah dengan dalih adopsi berbayar. Korban S terpaksa merelakan anaknya karena diancam akan diusir dari kontrakan dan dilaporkan kepada polisi akibat tidak bisa membayar hutang. Setelah ditawar-tawarkan melalui media perpesanan instan, bayi ini dihargai 30 juta. Tentunya dalam hal ini selain motif untuk membayar lunas hutang, namun tersangka juga punya motif lain, mendapat keuntungan lebih dari penjualan bayi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Diduga terjadi malpraktik dari seorang perawat di rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang bayi meninggal dunia. Pasalnya, keluarga menyaksikan perawat yang bertugas salah menyuntikkan obat kepada anaknya. Ini adalah video amatir dari keluarga bayi yang diduga sedang mendapatkan suntikan dari seorang perawat di Rumah Sakit Wahidin, Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini sesaat sebelum bayi ini meninggal dunia. Setelah itu, keluarga menemukan buah hatinya membiru setelah mendapatkan suntikan dari oknum perawat di rumah sakit. Tapi salah obat Pak. Anakku sempat kena dia itu spoit Kak. Terbalik anak namanya. Sempat kena bilang sama suster, suster bukan nama anakku ini, nama anakku Danendra. Ini obatnya belum disuntikan. Bukan nama anakku yang disuntikan. 5 ml Nasia itu nama anak tuh anak ya. Menanggapi dugaan adanya korban malpraktek yang dialami warganya, Kepala Desa Taman Nyeleng membantu keluarga melaporkan kejadian ini ke polisi. Kepala Desa setempat mengaku prihatin dan berharap pihak kepolisian segera mengusut dugaan adanya malpraktek di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Saya selaku pemerintah simpatisan sekali, prihatin. Jadi saya harap dari pihak media, dari
saudara kita ini tuntas sampai selesai ini persoalan. Pihak kepolisian juga Kepolisian juga membantu kami untuk tuntas kelakuan daripada perawat yang magang di rumah sakit. Sebelumnya, bayi 1 bulan bernama Daendra masuk ke rumah sakit karena menderita penyakit usus sejak tanggal 14 Juli 2022 lalu. Namun bayi tersebut meninggal saat menunggu waktu untuk operasi. Bayi tersebut telah dimakamkan di halaman rumah orang tuanya di Desa Taman Nyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Goa, iNews melaporkan. Seorang remaja wanita di Medan, Sumatera Utara menjadi korban asusila di jalan raya. Pelaku merupakan seorang pria yang mengendarai sepeda motor berpura-pura menanyakan alamat. Remaja putri ini tidak tahu jika dirinya menjadi target tindakan asusila pria di hadapannya. Pasalnya, pengendara motor dengan nopol BK 5050 AP ini berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Saat korban lengah, pelaku mengarahkan tangannya ke payudara korban dan langsung kabur. Peristiwa pelecehan ini terjadi di Jalan Amir Hamzah, Medan, Sumatera Utara. Orang tua korban mengaku kejadian tersebut membuat anak perempuannya trauma. Pemsop anakku kerja. Jadi disuruh bosnya dia belanja, beli kubima ya kan gitu. Beli kubima disuruh bosnya, tinggilah dia ke daerah sana, daerah Jipur. Jadi pulang kan jalan kaki dia. Pulang diikutin dari belakang. Ciri-ciri aku udah jelas, badannya orangnya ganteng orangnya. Kita manis kulitnya, tinggi. Rambut lurus, pakai topi dia tuh. Tidak berselang lama, unit Reskrim Polsek Helvetia akhirnya meringkus pelaku asusila, Fadil Gunawan, di Jalan Pembangunan Helvetia Timur. Tanpa perlawanan, pelaku langsung diboyong ke Mapol Restabes Medan untuk menjalani pemeriksaan. Kepada polisi, pelaku mengaku iseng dan baru pertama kali melakukan perbuatan keji tersebut. Telah dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana cabul. Dari hasil pemeriksaan, keterangan pelaku menyatakan bahwasanya pelaku iseng ya. Tapi jawaban tersebut akan kami lakukan pendalaman lagi untuk mengetahui lebih dalam apa motivasi daripada pelaku itu. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki masa sekolah tatap muka setelah karantina pandemi COVID-19 di sejumlah daerah, justru terkuak pencabulan pengajar kepada anak muridnya. Pihak sekolah harus memperketat pengawasan pengajaran para gurunya agar mencegah aksi anonoh di lingkungan sekolah. Seorang guru SD negeri di Pekalongan, Jawa Tengah diringkus polisi. Pelaku tega mencabuli 4 siswanya di sebuah kelas saat sedang proses pelajaran praktek komputer. Aksi bejatnya dilakukan sejak Desember 2021 hingga Februari 2022 dan terkuak saat korban menceritakan kejadian ke orang tuanya berlanjut dilaporkan ke Polres Pekalongan. Pelaku yang kini tercatat sebagai guru dengan status P3K mengaku khilaf telah berbuat bejat terhadap para korbannya. Hal ini telah dilakukan oleh pelaku pada hari Kamis 16 Desember 2021 pada pukul 08.30 dengan korban inisial U yang pada waktu itu melaksanakan latihan ujian. Kemudian pada tanggal 29 Desember juga melakukan hal yang sama kepada korban yang lainnya. Kemudian sampai dengan bulan Januari melakukan terhadap korban-korban yang lainnya. Kejadian miris ini juga terjadi di Tangerang Selatan, Banten.
Tersangka pencabulan ini hanya bisa pasrah saat digiring petugas ke ruang bidang Humas Polda Metro Jaya. Pelaku merupakan guru agama sekaligus pelatih yang telah mencabuli 3 anak murid laki-laki. Usai mendapat laporan, polisi menangkap tersangka di Bogor, Jawa Barat dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian. Sementara itu, kasus di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Malang, Jawa Timur sidang ke-20 dengan terdakwa Julianto Eka Putra ditunda. Jaksa penuntut umum beralasan penundaan agar tuntutan lebih sempurna dikarenakan perlu tambahan dan alasan yuridis. Kami, selaku penuntut umum, selalu cek-recek tuntutan, ya, surat tuntutan yang akan kami bacakan. Cuman memang masih perlu tambahan-tambahan analisa yuridis sebagai fakta-fakta sidang yang ada. Ya, supaya apa? Supaya untuk lebih meyakinkan hakim, supaya lebih sempurna dalam tuntutannya. Oke? Para predator anak ini sudah merusak dan menghancurkan masa depan generasi bangsa. Mereka dapat dijerat pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kejahatan seksual di lingkungan pendidikan seperti fenomena gunung es yang terus terkuak. Seperti dalam lingkungan pendidikan yang belakangan ini kerap muncul. Lantas kenapa lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman anak-anak kita, generasi penerus bangsa, justru menjadi rawan tempat kejahatan seksual pada anak didik? Kami sudah terhubung bersama Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat, Bu Retno. Bu Retno, ini bagaimana Ibu melihat tindakan para pendidik ini yang justru melakukan tindakan tidak senonoh nih Bu kepada anak muridnya, Bu? Iya, pertama tentu kami mengecam satu tindakan ini bisa kita kategorikan sebagai kekerasan seksual, dan guru yang seharusnya melindungi anak-anak selama dia berada di lingkungan pendidikan atau di satuan pendidikan, ternyata si pelindung ini justru melakukan kejahatan berupa tindakan cabul. Sebenarnya melakukan persetubuhan dengan anak itu udah jelas kok dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak ada suka sama suka, ya. Jadi tidak ada alasan itu. Apapun kalau terhadap anak itu adalah satu tindak pidana. Nah, kami mengapresiasi polisi yang segera bertindak, dan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian akhir ini di lingkungan pendidikan. Ini menurut kami masih fenomena gunung es, karena sesungguhnya kasus korban ini sebenarnya jauh lebih banyak. Hanya mayoritas korban itu mungkin tidak berani berbicara, ya, dan itu tadi korban dikorbankan lagi dalam kekerasan seksual. Itu sering terjadi. Baik, Ibu Retno, bagaimana caranya mencegah? Perlukah dilakukan ada tes psikologi bagi guru secara berkala sehingga ini tidak menunggu korban dulu baru akhirnya kasus hukumnya dilanjutkan atau diteruskan kepada pihak kepolisian? Iya, sebenarnya untuk pendidik untuk sistem pencegahan salah satunya bisa tuh dilakukan berkala tes psikologi gitu ya. Tapi yang lebih utama sebenarnya sistem pencegahan. Yang utama adalah pertama membentuk satgas Satgas anti kekerasan di lingkungan sekolah yang juga melibatkan masyarakat sekitar. Karena dari beberapa kasus yang kami tangani, misalnya di Sumatera Barat itu dan beberapa wilayah lain, itu ternyata peran masyarakat cukup baik. Jadi anak-anak ini yang berada di wilayah sekolah-sekolah berasrama itu ternyata mereka melaporkan gitu ya kepada masyarakat sekitar untuk minta tolong gitu, karena mereka menjadi korban. Itu menurut kami hal yang penting ya, melibatkan tidak hanya satgas itu anggota di sekolahnya atau di satuan pendidikan, tetapi juga di masyarakat sekitar atau stakeholder seperti RT, RW, kelurahan, babinsa itu bisa dilibatkan. Yang kedua, sebenarnya membangun kanal pengaduan, dan sistem pengaduan ini tidak boleh tunggal. Artinya kalau pelakunya misalnya kepala sekolah atau kepala madrasah atau kepala pondok pesantren, mungkin kalau dilaporkan nggak ada guru ya atau ustadz yang berani mengurus itu kan. Jadi memang harus ada misalnya portal pengaduan untuk di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak setempat, atau mungkin di Kemendikbud, Kementerian Agama itu dicantumkan nomor-nomor kontak pengaduannya. Ini menjadi penting karena
agar anak-anak itu berani mengadu, berani speak up. Yang kedua adalah itu bisa menjadi pencegah bagi para pelaku gitu ya. Lalu yang ketiga gitu, yang paling penting sebenarnya anak-anak dididik untuk berani bersuara. Dan kalau mereka sudah berani bersuara, maka kita nggak boleh abai. Misalnya kita meragukan, masa sih Ustadz melakukan itu misalnya, atau masa sih guru melakukan itu. Nah ini nggak boleh diragukan, tapi periksa dulu, cek dulu, lakukan dulu telaah, ya kemudian mengumpulkan fakta, dengarkan korban itu penting. Karena kalau korban pernah ngomong, tapi dibegitukan ya, itu membuat dia akhirnya bungkam, nggak ada gunanya ngomong. Bahkan mungkin kalau ngomong malah ditekan. Nah ini kita harus melindungi korban. Ya itu yang menjadi penting, perspektif melindungi korban itu harusnya ada di kita semua. Ya, Bu Retno, dari pandangan Ibu, ini seharusnya para pendidik yang melakukan tindakan kekerasan seksual kepada anak-anak ini harusnya dihukum seberapa berat, Bu? Ya, pertama gini, kalau pelakunya adalah oknum ya, berarti di sekolah itu, berarti kan yang ditindak gurunya ya. Dan itu selain tindakan secara hukum, itu penting untuk efek jera. Kalau Permendikbud 82 tahun 2015 milik Kemendikbud, itu mereka menambahkan bahwa kalau sudah diproses polisi, mereka tuh dinonaktifkan. Yang kedua, kalau sudah terbukti dicabut sertifikat pendidik. Jadi mereka nggak bisa jadi guru dimanapun meskipun sudah keluar penjara. Itu menjadi hal yang menurut saya akan ada efek jera. Yang kedua, kalau ada sistem lembaga, ini yang ternyata menjadi pelaku adalah lembaga. Dalam arti udah dilaporin tapi lembaganya ngelindungin, maka itu bisa lembaganya dihukum. Misalnya ya untuk kasus-kasus tertentu ya, karena Kemendikbud punya aturan, dia punya patokan gitu. Misalnya untuk sekolah tadi Selamat Pagi Indonesia itu ini kan loh dicabut bantuan operasional pendidikannya, jadi dana bosnya tidak diberikan lagi. Itu sebagai bentuk penghukuman gitu ya, dan menurut saya itu penting gitu. Jadi kalau Kemenak nggak punya ini, akhirnya Kementerian Agama kemarin untuk kasus Sidikia itu ditutup, tapi kemudian dicabut lagi gitu karena tidak ada kejelasan dari aturan. Kalau Kemendikbud punya aturan yang jelas. Baik, kita harapkan semoga kasus yang belakangan terjadi ini merupakan kasus terakhir yang menimpa anak-anak didik kita. Terima kasih Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI, telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu Ibu. Pemirsa, demi menuntut ilmu, siswa dan siswi sekolah dasar di Banjarnegara, Jawa Tengah harus berjibaku menyeberangi sungai dan juga berjalan sepanjang 2 km. Hal ini terpaksa dilakukan karena tidak ada jembatan penyeberangan yang bisa diakses untuk menyeberangi sungai. Seperti inilah perjuangan siswa SD asal Dusun Panggung, Desa Duren, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka harus menantang maut menyeberangi Sungai Mondo dengan arus deras untuk bisa sampai ke sekolah. Ketinggian air saat normal berkisar antara 30 hingga 50 cm. Namun saat kondisi hujan, debit air sungai bisa naik hingga ketinggian 3 meter. Untuk menyeberang, siswa terpaksa melepas sepatu. Tak jarang, rok dan celana seragam basah karena air sungai. Usai menyeberang, siswa masih harus berjalan kaki hingga 2 km untuk bisa sampai ke sekolah. Takut lah. Gimana? Kalau banjir takut. Terus? Tapi kenapa tetap nekat? Ini sih anak-anak sih sekolah dari sekolah. Diantar? Didampingi gitu? Kenapa kok dampingi? Kasihan, orang jalan sendiri kasihan. Terus bahaya. Sungai dengan lebar 10 meter ini menjadi satu-satunya akses menuju SD Negeri 3 Lebakwangi, sekolah paling dekat dengan Dusun Punggung. Sudah sejak dulu belum pernah ada jembatan yang dibangun sebagai akses jalan warga dusun. Biasanya kalau hujan lebat itu ditanya, ini misalnya dulu pasam ada, saya tidak berangkat, gimana? Alasannya tidak bisa nyebrang. Alirannya itu deras, jadi bahaya untuk kondisi nyebrangnya itu tidak berani karena memang sungainya itu besar. Warga dan para siswa berharap akses jalan dan jembatan bisa dibangun untuk mempermudah akses mereka beraktivitas, termasuk pergi ke sekolah.
Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Arena judi burung dara di Tambaksari, Surabaya digerebek polisi. iNews yang akan hadir usai jeda dengan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami.